Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, pada episode sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa saya dan teman-teman relawan Ajudan Depok ingin memberi saran masukan kepada Pak Anies. Jika ternyata saran kami sudah dilakukan, mantap, lanjutkan. Jika belum, silahkan dipertimbangkan. Siapa tahu bermanfaat. Ini karena kecintaan kami kepada Pak Anies dan keyakinan kami pada jalan pikiran beliau, yaitu untuk melahirkan perubahan Indonesia yang lebih baik dan merata. Pertama, rekrut, didik, dan angkat agen-agen perubahan. Pak Anies adalah Bapak Perubahan Indonesia, dan kita sebagai relawan pendukung sepakat. Agen-agen perubahan itu meliputi banyak bidang. Mereka boleh jadi merupakan public figure atau tokoh-tokoh yang terkenal, baik di tingkat nasional, daerah, maupun di komunitas yang kecil. Intinya, Pak Anies punya agen-agen resmi di bidang seni budaya, di bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang pertanian dan perikanan, agen-agen di bidang kepemudaan, dan tentunya agen-agen di bidang sosmed, sosial media. Usahakan agen-agen ini tersebar di seluruh Indonesia dan mereka diakui dan diberi mandat resmi oleh Pak Anies Baswedan. Apa alasan dan pertimbangannya? Pada Pilpres 2019 lalu, masa kampanye adalah 120 hari. Nah, masa kampanye resmi untuk Pilpres 2024 berkurang, ya jauh, cuma 75 hari. Mulai sekitar 27 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Karena itu kita harus gercep, gerak cepat. Kita jangan berputar-putar berbulan-bulan hanya soal siapa ya cawapres Pak Anies. Tebak-tebak buah manggis, salah tebak jangan nangis. Ingat, pendaftaran Pilpres adalah 19 Oktober sampai 25 November 2023. Masih lama, dan kita sadar pengumuman resmi dan pendaftaran pasangan capres dan cawapres ternyata sangat ruwet. Ya, banyak pertimbangan dan banyak perhitungan. Jadi biasanya dilakukan di ujung waktu. Selanjutnya, ide besar perubahan harus di-breakdown, diuraikan dalam program-program konkret di berbagai sektor kehidupan dan disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh rakyat banyak, dan bahkan bila perlu memakai bahasa daerah setempat. Kedua, buat sebuah pusat komando, komunikasi, dan informasi nasional. Sejauh ini, Pak Anies sudah didukung oleh sejumlah simpul relawan besar seperti Anies Amanat Nasional, Anies Langkah Anies, Berani, Jarnas, Beta Manis, dan lain-lain. Ini sudah bagus, tetapi mereka harus disatukan, dievaluasi kekuatannya, dihitung kekuatannya, dan harus diorkestrasi, tidak terkesan bergerak sendiri-sendiri. Dan ingat, tidak semua orang mau masuk dalam simpul atau kelompok relawan tertentu. Ketiga, hadirkan dan gaungkan satu atau dua ide besar yang mengikat jati diri dan membangkitkan semangat semua anak bangsa. Korea Selatan sekarang maju melalui beberapa bidang, yaitu industri otomotif, industri film dan hiburan, industri makanan, industri kecantikan, dan tentunya K-pop. India bangkit dengan industri pendidikan, khususnya bidang teknologi komputer, industri otomotif, dan industri film dan hiburan. Untuk Indonesia, rasanya kita tidak punya banyak pilihan dan kesiapan. Sebaiknya Pak Anies memilih industri dirgantara, yaitu mendukung penuh pembuatan pesawat terbang komersil untuk penumpang dan pengangkut barang yang sudah dirintis dan dibangun oleh almarhum Presiden kita, Bapak B.J. Habibie, dan sekarang diteruskan oleh putra beliau, Ilham Habibie. Dibanding program tol laut yang nggak jelas karena hanya konsep konektivitas dan program mobil SMK yang lebih ditujukan untuk pencitraan, maka program pembuatan dan produksi massal pesawat terbang lebih konkret dan menjanjikan. Karena akan ada produknya. Pesawat-pesawat buatan Indonesia itu akan menyambungkan pulau-pulau Nusantara dan sebagian bisa diekspor, menghasilkan uang, yakin saya. Dan ingat,
ilmuwannya dan tenaga kerjanya sudah tersedia. Terima kasih sudah menonton dan mensubscribe channel ini. Silakan beri komentar jika Anda setuju dengan ide-ide tersebut. Atau silahkan jika Anda punya ide saran untuk dibagikan. Ayo tetap semangat dan bergabung dalam gerakan Pak Anies menang Pilpres 1 putaran. Insya Allah.